Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Jumadil SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu Periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 2590 1249 50748. Pada hari ini, Selasa 9 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini KTP saya, dan ini bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya ada teman-teman yang terlambat. Ya silakan duduk. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Jadi silakan siapa yang pimpin untuk membaca doa pada hari ini? Ya silakan angkat tangan ketua kelas siapa? Oke, silakan kita pimpin baca doa hari ini. Silakan. Sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Oke baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya silakan berdiri. Ya, jadi suaranya tidak usah terlalu keras ya. Ya, dengarkan saja karena ada jadi suaranya dari layar. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik silakan duduk kembali.
Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya absen terlebih dahulu. Muhammad Isra, Muhammad Rizky Wahyu, oke, Muhammad Dafa, Muhammad Gusti Fadil, Afra Kanita, Aira Salsabila, Asmaul Husna, Balkis, Eka Nurmala, Fahda Sakia, Gusfi Ramadhani, Hafiza, Nafa Nurul Hikmah, Naila Sifa, Nur Aida Putri, Nur Insyirah. Mana orangnya? Oke. Jadi ada tadi teman yang sakit ya, Gusfi? Sakit ya? Izin. Oke, baik. Oke, jadi kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Ini materi kita tentang berpikir komputasional. Nah, ada namanya submateri. Jadi ada namanya tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Yang akan kita capai yaitu siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Jadi pada hari ini kita fokusnya belajar tentang algoritma, ya. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman dalam hidup ini, berarti kita sudah pernah melakukan algoritma, ya. Cuman kita tidak tahu, ya, ternyata di dalam komputer atau di dalam berpikir komputasional ada istilah yang namanya algoritma. Oke, baik. Ya, jadi ini merupakan materi kita sebelumnya. Sudah paham dengan ini semua? Ya, sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Ada yang ingat ini tentang apa? Tentang apa? Ya, judulnya ya, apa? Ya, boolean. Tentang apa? Ada lagi? Tentang apa itu? Lihat Miki. Ya, ekspresi dan operasi logika. Ya, jadi kalian sudah belajar tentang materi ini, ya. Jadi materi ini juga selalu berkaitan dengan berpikir komputasional, ya, di mana kita bisa menyelesaikan persoalan dengan melihat ada namanya pengenalan pola. Dengan melihat pola yang di atas, itu bisa kita selesaikan pola yang di bawah. Oke. Oke, baik. Jadi sebelum saya lanjut, kita simak dulu video di layar. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money.
not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke. Nah, ini merupakan video ya yang sudah ditonton oleh 10 juta kali ya ditonton, dan merupakan sesuatu video yang menginspirasi kita semua. Apa tadi judulnya? Apa? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Ayahku Pembohong. Ya. Jadi video itu menggambarkan bahwa seorang orang tua itu tidak semuanya dia ungkapkan ke kita ya mengenai kondisinya, sama dengan tadi ya, dia rela berbohong kepada anaknya supaya dia bisa tampil seperti pejabat ketika mengantar anaknya ke sekolah, tapi ternyata pada saat sudah mengantar ayahnya ke sekolah, anaknya ke sekolah, dia menjadi buruh serabutan atau buruh bangunan. Itulah orang tua kita ya. Jadi mudah-mudahan anak semuanya di sini kita betul-betul fokus dalam belajar, semangat belajar, karena orang tua kita itu mengorbankan waktunya betul-betul hanya untuk pendidikan kita. Oke, baik, saya lanjut. Ya, silakan perhatikan di atas. Ya. Ada apa? Oke. Kira-kira brownies ya, kalau dikaitkan dengan algoritma, kira-kira algoritma itu apa? Apa? Ada yang bisa? Ya, silakan. Algoritma adalah pola. Oke. Algoritma katanya adalah pola. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, silakan. Ya, katanya teman-teman, algoritma itu adalah aturan yang harus diikuti. Oke. Tapi kenapa brownies? Ada lagi yang lain? Oke. Karena membuat brownies dibutuhkan keahlian. Ya, karena katanya kalau mau buat brownies itu butuh keahlian, ya. Tidak serta-merta kita lihat resep, Pak bisa mah ini bikin ini. Ya, ternyata pada saat praktek bukan brownies yang dibuat, ya, malah kue yang lain. Ya, karena itu tadi polanya, langkah-langkahnya, aturannya itu berbeda. Nah, makanya dikaitkan dengan brownies, ya. Karena tidak semua orang bisa buat brownies, tapi semua ya, ada yang tidak suka brownies? Ya. Ya, hampir semua suka ya. Oke. Oke, contoh berikutnya tentang algoritma. Nah, ini adalah ya peta Google Earth MTSN 1 Kota Makassar, ya. Nah, MTSN 1 Kota Makassar.
Nah, ketika kita ingin pergi ke sana, ya, ke sekolah itu, tentunya tidak semudah yang kita bayangkan kalau misalkan banyak sekali masalah yang terjadi di jalan, apalagi ini di perkotaan, ya. Bisa saja misalkan, ya, nantinya, nah ini, ya, bisa saja ada macet ya di jalan. Ya mungkin kita rencananya mau sampai jam 7, ya. Nah, beda sama di sini ya. Kalau misalkan kita rencana jam 7, maka itu bisa saja ya kita sampai jam 7. Tapi kalau di kota itu berbeda lagi kondisinya karena ya ada macet. Ya, bisa saja juga misalkan di perjalanan ada banjir, ya, sehingga macet juga. Akhirnya kita harus pilih alternatif lain, ya. Jadi mungkin siswa-siswa di sana itu ketika ingin pergi di MTSN 1, maka bisa jadi ya dekat rumahnya dia akan ya dia akan jalan kaki. Kalau yang dekat rumahnya, ya, ataukah yang jauh rumahnya bisa saja naik, bisa saja naik mobil, ya, atau bisa saja yang lainnya, ya. Naik apa? Naik, ya, tidak mungkin ya. Jadi apa itu algoritma? Ya, berdasarkan yang kita sudah lihat contoh-contohnya, berdasarkan tadi Temanta mengatakan bahwa itu pola, itu langkah-langkah. Nah, apa itu algoritma? Ada bisa satu orang menyimpulkan? Ya, ada? Jadi algoritma itu, ya, itu tadi yang dikatakan Temanta. Ya, kita bisa simpulkan bahwa itu adalah pola, karena ketika tidak ikuti polanya, maka nanti akan ada sesuatu yang bermasalah. Ya, misalkan nanti kita mau pergi ke tadi yang sekolah yang tadi, ya, kita tidak ikuti jalan yang benar, kita tersesat. Nah, itu berarti kita salah pola, ya. Nah, kemudian salah melangkah, kemudian salah aturan, ya. Nah, dalam kehidupan ini juga begitu. Kita punya yang namanya aturan. Nah, itulah aturan. Kalau di dalam berpikir komputasional namanya algoritma. Ya. Baik. Jadi algoritma itu instruksi menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ada yang namanya instruksi. Ya, itu instruksi apa? Kira-kira instruksi? Nah, ya, silakan berpikir ya. Instruksi itu seperti kayak petunjuk. Nah, itu ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini secara sederhana algoritma itu bisa dikatakan pola, aturan, ataupun langkah-langkah. Nah, sudah tahu langkah-langkahnya membuat kue brownies? Ya, terutama yang perempuan? Tidak? Tidak? Baik. Nah, ini merupakan contoh dari algoritma. Ya, silakan perhatikan baik-baik di atas. Ya, ada yang bisa baca soalnya? Bisa dibaca atau melihat di layar? Silakan angkat tangan yang bisa baca soalnya. Ya, angkat tangan, Ki. Siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Ya, silakan dibaca. Urutan warna merah pada gelas adalah merah, tanda huruf N, hijau tanda huruf K, kuning tanda huruf K, dan biru tanda huruf D. Untuk warna tersedia tidak warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, dia akan kembali memasukkan manik-manik merah. Jika salah satu warna manik habis, dia akan meneruskan membuat dalam manik-manik yang tersisa. Manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Gigi memiliki 5 buah manik merah, 3 buah manik hijau, 7 buah manik kuning.
Oke, ada yang sudah paham dengan soalnya? Ya, jadi ceritanya ini Kiki mau ya merangkai manik-manik, membuat gelang. Nah, itu ada urutan warnanya, ya, ada algoritmanya, yaitu warna merah, hijau, nah, kuning, biru. Aturannya adalah jika salah satu warna manik-manik habis, ya, karena kan semua di situ jumlahnya manik-manik berbeda, ya, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa, ya. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Jadi kalau misalkan 4 warna ini masih ada, dia masih gunakan. Tapi kalau ada yang habis, maka dia tetap melanjutkan, ya, tapi persyaratannya adalah menggunakan lagi warna yang berbeda, warna yang selang-seling, ya. Oke. Oke, pertanyaannya kemudian, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai, ya, oleh Kiki, ya? Kira-kira berapa, ya? Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya kira-kira? Nah, jadi kita lihat dulu polanya, ya. Di situ MHKB. Berarti merah itu 5, hijau 3, 7 kuning, 2 manik-manik biru. Dengan memperhatikan tadi aturannya. Kira-kira, tunggu dulu, lihat dulu. Berapa semua manik-manik yang ada sekarang di Kiki? Coba berapa jumlahnya semua? Berapa? 17. Ya, 17. Kira-kira apakah semua manik-manik itu digunakan? Ya. Jadi tidak digunakan semua. Karena ada manik-manik ketika nanti dia tersisa itu sudah sama warnanya semua. Ya, tadi aturannya mengatakan tidak boleh bersebelahan warna yang sama. Nah, jadi berapa kira-kira warna yang bisa dirangkai? Berapa? Ya, betul sekali. 15 manik-manik yang bisa dirangkai. Ya. Nah, yang tidak bisa dirangkai itu warna apa? Warna apa? Tunggu dulu. Pertanyaanku adalah yang tidak bisa dirangkai. Warna apa? Ya, warna kuning. Ya, karena pada saat di terakhir itu, ya, warna kuning itu tersisa, ya, masih ada tersisa 2. Nah, tersisa 2. Nah, masalahnya warna yang terakhir juga itu warna kuning, maka ini yang 2 ini sudah menjadi sisa, ya. Nah, ini adalah contoh soal. Silakan dikerjakan nantinya, ya, soal yang lain. Oke, ini penjelasannya, ya. Nah, kita bisa lihat merah 5, hijau 3, kuning 7, biru 2. Nah, ketika kita ingin meronce ataukah menyambungnya, maka ini yang terjadi, ya. Nah, mulai dari kiri baru ke kanan. Ketika kita tambah lagi warna merah, hijau, kuning, biru, otomatis angkanya berubah jadi berkurang itu manik-maniknya, ya. Oke. Kemudian setelah itu yang berikutnya, kenapa bisa hilang warna biru? Betul sekali. Karena memang hanya jumlah warna biru itu hanya 2. Makanya dia langsung hilang pada saat ketiga kalinya, ya. Nah. Oke, berikutnya. Ini apa yang hilang di sini? Kenapa bisa hilang? Betul sekali, ya. Maka kita bisa lihat nanti urutannya dari iterasi 1, biru, merah, hijau, kuning, merah, kuning, ya. Ini tersisa 2 warna,
ya. Nah, ini merah kuning lagi, ya. Dan akhirnya nantinya ya tersisa 2 warna kuning, tidak bisa lagi dirangkai ini karena memang terakhirnya warna kuning. Maka yang 2 tersisa warna kuning ini itu kita abaikan. Maka berapa tadi yang bisa dirangkai? 15. Oke, baik ya. 15. Nah, ini penjelasan kalau misalkan anak-anakku semuanya belum mengerti ya, tapi saya rasa semuanya sudah mengerti. Ya, ini penjelasannya. Nah, walaupun setelah iterasi kelima atau setelah dirangkaian kelima, manik-manik kuning masih tersisa 2 buah. Masih ada 2 buah. Tetapi manik-manik tersebut sudah tidak dapat digunakan, ya. Karena memang syaratnya tadi itu harus beda warna. Nah, ini kan sudah sama warna, ya. Maka tidak boleh lagi dirangkai, ya. Jadi hasilnya jumlah manik-manik semula itu sebanyak berapa? 17. Ya, 17. Yang dapat dirangkai berapa? 15. Ya, 15. Tersisa warna kuning, ya. Oke. Ya, ini rangkaiannya, ya. Merah, hijau, kuning, biru masih lengkap. Nah, kemudian kedua kalinya merah, hijau, kuning, biru masih lengkap. Nah, pada saat yang ketiga kalinya, birunya sudah tidak ada nih birunya. Nah, ini lagi hijaunya sudah tidak ada, ya. Oke. Nah, ya, tersisa 2 warna kuning. Oke, 2 warna kuning. Oke, kemudian ada soal tantangan, ya. Ada soal tantangan. Saya akan bagikan LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan diskusi dengan teman-teman tak. Cara menyelesaikannya. Soalnya sama, tapi untuk tantangan ini jumlah manik-maniknya yang berbeda. Ya, saya berikan di sini 1. Ya, kita berapa orang Ki? Oke, 4 saja ya. Kita juga. Nih, ya silakan kerja berkelompok. Ya 4, boleh 5 juga. Ya boleh. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, sebelum kita mengerjakan soal LKPD, ya tunggu dulu. Oke, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, ya, saya mau adakan games dulu, ya. Silakan berdiri semuanya. Berdiri dulu, berdiri. Ya, berdiri dulu. Ya, sebelum kita mengerjakannya, sebelum kita serius, kita mau ini dulu. Bikin games dulu ya. Oke, gamesnya sederhana. Kata kuncinya adalah perhatikan saya. Kata kuncinya adalah perhatikan saya. Oke, silakan tangan kanannya ke atas. Ya. Kemudian digerakkan ya. Ya, dikasih lemas. Oke. Setelah itu diturunkan, kemudian tangan kiri lagi. Ya, dikasih naikkan ya. Digoyang-goyangkan. Setelah itu diturunkan lagi, tangan kanan lagi. Ya, semakin lama semakin cepat diturunkan, tangan kanan lagi. Ya, lihat saya. Tangan kanan lagi. Oke, tangan kiri lagi. Saya mau hipnotis semua ini.
Oke, tangan kiri lagi. Tangan kiri. Oke. Oke. Tangan kanan. Oke. Oke, pegang hidung. Oke. Tangannya ke atas lagi, digerakkan lagi. Pegang mata. Oke. Tangan kanannya ke atas lagi. Pegang telinga. Oke. Tangannya ke atas. Ya. Pegang dahu. Ada yang salah. Ada yang salah. Oke. Ada yang salah? Yang benar apa? Ya. Apa tadi? Dahu ya. Yang benar apa? Kenapa lagi-laginya begini? Apa ini? Hah? Yang mana benar kira-kira? Teman tak bilang yang ini? Yang mana benar kira-kira? Oke, tadi saya bilang perhatikan saya. Jadi yang mana benar? Ya, yang benar. Oke, silakan duduk semua, ya. Ya. Ya, jadi tadi itu hanya satu orang yang sadar ya, yang sadar dengan ini kata kuncinya. Oke, silakan dikerjakan, ditulis nama kelompoknya. Jadi tantangannya ini cukup manik-maniknya yang berbeda. Ya, boleh naikkan catatan ya, kalau mau mencatat supaya nanti jawabannya bisa diselesaikan. Ya, boleh. Ini masih ada kalau ini. Oke, silakan. Jadi soalnya itu Kiki membuat gelang kedua. Ya. Ya, silakan ditulis kelompok tak 4 orang Ki. Oke, di nama kelompok ini kelompok 1. Ya. Ini ada di atas. Itu ada kolomnya. Oke, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada di atas ya. Di LKPD-nya itu jelas ada kelompok, ada nama siswa, ya. Kelompok 2. Ya. Ya, silakan. Ada kesulitan? Ya, silakan berembuk mendekat sama teman kelompok tak. Ya, silakan. Ya, silakan baca baik-baik dulu soalnya. Ya. Saya kasih waktu sekitar 30 sampai 35 menit. Ya, banyak waktu. Ya, silakan dikerjakan. Ya, kalau kurang soalnya ini. Tidak apa-apa. Ya. Apa? Boleh di sini, di belakang juga boleh. Ya. Kalau misalkan mau mencakar juga, tidak apa-apa, pakai buku catatan saja dulu. Dicari jawabannya.
Sudah jelas ya soalnya? Kemudian aturannya sama. Ya boleh kalau misalkan mau cari jawabannya di buku saja dulu. Nanti jawabannya berapa yang dirangkai, itu baru kita catat di situ. Boleh. Silakan. Apa enggak usah karena sudah ada LKPD-nya. Nah, tinggal kita selesaikan saja. Bagaimana cara langkah penyelesaiannya? Ya. Sesuai dengan yang tadi yang saya perlihatkan, ya. Cuman ini kan bedanya dari jumlah manik-maniknya saja, tapi aturannya sama, ya. Dan selalu dimulai dari merah, kemudian hijau, ya, kuning, biru. Ketika salah satu warna habis akan tetap dilanjut dengan warna yang berbeda dengan syarat tidak boleh berwarna sama di setiap persebelahannya, ya. Tidak boleh bersebelahan warna yang sama. Oke, boleh. Ya. Berarti itu strategi kita, ya. Ya silakan pakai strategi sendiri. Di sini sudah dapat strateginya, ya. Kan sudah ada, boleh enggak? Silakan pakai strategi sendiri untuk menyelesaikannya. Diskusi sama teman kelompok tak, ya. Karena pasti semua nanti di sini beda-beda referensinya, beda-beda cara berpikir tak untuk menyelesaikan itu, ya. Di sini tadi teman tak kelompok 2 sudah ada strateginya dia membuat supaya dia bisa hitung. Oke. Silakan. Oke. Ya, silakan perbaiki duduknya. Ya, silakan semuanya diskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah ada strateginya? Oke, sudah ada ya? Ya silakan sesuai dengan strateginya masing-masing, ya. Oke, ada kesulitan? Situ pergi, dekatnya situ, ya. Siapa nama tak? Silakan ajari teman tak, ya. Atau diskusi ki, mana yang terbaik. Ya, kita juga jangan terlalu jauh ya, supaya semuanya bisa tahu. Oke. Pakai ini ada catatan, boleh dipakai catatan tak untuk
Ya. Jangan lupa dikurang-kurang itu sudah biar foto. Ya. Pakai catatan saja nih. Ya. Pakai begini. Lanjutkan saja ya. Semuanya sudah tahu nih strateginya bagaimana untuk menyelesaikan. Ya. Oke, semuanya harus selesai dulu ya, baru kita ini bahas. Ya, silakan dikerjakan. Nggak usah. Ya, simpan di situ ya. Sudah? Ya, saya kesini dulu. Mana? Mana jawabannya? Coba saya lihat.
Oke, misalkan saya kasih contoh yang tadi ya, berapa tadi itu angkanya? Yang manik-manik yang sebelumnya. 5 3 7 2. Ya, oke. Silakan 5 3 2. Cara paling efektifnya ya. Di sini angka yang paling rendah yang mana? 2. Berarti sudah pasti nanti itu 2 kali dia dirangkai. Maka semuanya dikurangkan 2. Ini nanti dikurang yang dari atas ke bawah. Yang ini di samping ini dia ditambah. Ini ke sini ditambah berapa semua? Oke. Ini kalau dikurang 1 3. Nah, di sini angka yang kan ini sudah tidak dipakai ya karena sudah dikatakan habis. Mana lagi angka yang paling rendah? Oke, 1. Maka kita pakai lagi 1. Nah, ini tetap kita tambah nanti, kita kurang. Berapa ini? Oke, ini lagi habis. Kira-kira yang paling rendah lagi yang mana? 4 kurang 2. Coba kita tambah ini dari atas ke bawah berapa jumlah? 15. Itu sisanya ini karena dia warna yang sama. Tapi lihat juga apakah warna yang bersebelahan itu dia berbeda atau tidak. Kalau meskipun sisa kalau dia berbeda berarti masih bisa dirangkai. Oke, kita sudah selesai? Boyong, luar biasa ya. Berapa hasilnya? Ya, dihitung Ki ya. Nah, jadi dihitung itu berapa jumlah manik-maniknya semua yang bisa dirangkai. Oke, kita sudah? Hah? Ya. Biar sebenarnya tidak perlu cepat. Ya, biar nih lanjut saja. Ya, lanjut saja. Oke, silakan sesuai dengan preferensi masing-masing ya, sesuai dengan. Oke, ya sudah selesai. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah? Sudah. Ya, silakan dikerja.
Jojo itu. Tapi di sini baru 4 di sini. Karena kami mau 4 di sini. Ya. Yang paling cepat selesai di sini ya. Ya. Dia saya lihat dia langsung tahu jawabannya. Kita di mana? Satu, dua, tiga. Bagaimana? Yang tadi saya jelaskan? Oke. Kita berapa? Oke, silakan dicatat di sini jawabannya. Oke, ada yang bertanya tadi, kenapa? Oke, begini ya. Mana catatan tak? Bisa saya pakai. Saya kasih contoh ya. Oke. Tadi kita punya contoh merah 5, hijau 3, kuning 7, biru 2. Oke. Nah, untuk mengerjakannya ya karena ini berdasarkan warna ya dan warna bersebelahan itu harus berbeda ya. Maka di sini bisa dilihat dulu yang mana warna yang paling sedikit. Nah, karena itu warna paling sedikit mutlak nanti itu dia dirangkai semuanya. Tuh, dirangkai semaksimal 2. Ini berarti semua yang lain ini dikurangi 2 juga. Jadi nanti tuh kasih ini dari atas dikurangi, tapi yang ini jumlahnya ditambah. Oke. Ini kalau 2 sampai di sana kalau ditambah berapa? Nah, 8. Nah, kalau misalkan dikurang dari atas, ini 2 kurang 2. 5, 1, 3. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada tidak warna yang habis? Warna apa? Oke. Berarti tidak perlu lagi dihitung. Nah, kita lihat lagi di sini yang terkecil lagi. Aman. Oke. Nah, semuanya dikurangi. Nah, ini di samping nanti ditambah. Berapa nih kalau ditambah? Oke, kurang? Pakai 0, 2. Oke. Maka warna apa lagi yang habis? Nah, hijau. Nah, tinggal 2 dan 4. Mana yang paling sedikit lagi? 2, Pak. Oke, 2. Ini 2 juga. Ya. Kan kau memang kau semua Kita gambar. tambah ini kita kurang. 4. Masih 2. Bella. Oke. Kemudian lihat. Kalau kita jumlah 834 ke bawah berapa semua? 834 kalau dijumlah 12. berapa? Oke. Nah, kira-kira dari rangkaian ini pas yang terakhir tadi itu warna apa yang terakhir? Hah? Nah, warna kuning ya, warna kuning yang terakhir sekali juga dari atas warna kuning karena habis nih warna biru. Nah, dan yang tersisa juga warna kuning. Maka yang bisa dirangkai hanya 3. Coba. Ya kita harus kreatif. Lebih-lebih. Effort. Saya juga mau. Maksudnya lebih-lebihnya juga. Siapa tuh yang sudah bilang? Pinjam nah? Oke, makasih. Oke, yang kelompok 6 sudah ya? Oke. Ada yang bisa jelaskan bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal tersebut? Gimana caranya tadi?
Ya, silakan jelaskan saya caranya. Ya, langkah-langkah tak ya. Ya, jelaskan saja. Oke, mana cakarannya tadi? Ya. Oh, kita pakai begini ya, baru kemudian dihitung. Oke. Dan semuanya jumlahnya? Apakah itu manik-manik semua terpakai atau tidak? Ya, semua ya. Oke. Oke, nanti ya. Kita juga sudah? Oke. Berapa semua? Oke, baik. Oke, sudah 2 kelompok sama jawabannya. Kita berapa? Oke. Berapa? Ya, lihat dulu warna terakhirnya. Kalau memang itu warna tidak sama, maka itu boleh dirangkai atau kita berapa? Oke. Ya. Jadi berapa jawabannya? Berapa? Ya. Oke. Berapa? Ya. Ada yang bisa menyelesaikan itu di papan tulis? Ya. Ada? Ada yang bisa menyelesaikan? Ya, silakan kelompoknya laki-laki selesaikan di atas. Kita yang paling ujung sana. Tidak, bukan. Kita kelompok tak. Siapa yang bisa di situ? Ya. Tuliskan saja jawabannya. Ya, boleh. Ya, silakan dibawa. Perlihatkan sama teman saya. Ya, silakan. Enak. Oke, berdasarkan itu saja. Ya, boleh. Silakan. Ya, tulis saja langkah-langkah tak? Itu, tulis ini. Ya, ini. Ya, silakan. Oke, baik. Apakah semuanya sama langkahnya seperti yang ini? Oke, sama. Ada yang berbeda caranya? Ya. Intinya boleh pakai cara berbeda, tapi tetap dengan aturan yang sama di atas, ya. Ya.
Tapi tetap di cakaran juga begini ya. Cakaran juga begini. Oke. Oke. Oke, baik, ada yang punya cara berbeda? Semua sama ya caranya? Oke. Nah, kira-kira tidak cara, kan kita ini mau tahu berapa jumlah manik-maniknya yang bisa dirangkai. Kira-kira ada tidak cara cepatnya? Oke, coba silakan dicatat. Silakan. Oke, silakan. Siapa nama mata? Silakan nih. Ya, berdasarkan di situ. Ya, silakan. Di samping ya, di mana kah? Ya, kita lihat cara berbeda dari teman tak, ya.
Oke. Jadi teman-teman punya cara berbeda. Dan hasilnya juga sama. Ya. Oke. Ada yang bisa paham ini yang dijelaskan sama teman-teman? Oke, coba kita selesaikan ya. Kalau yang tadi kan kita pakai cara yang tadi, yang contoh sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara teman-teman ini mengerjakannya, ya. Nah, jadi saya coba jelaskan ya, silakan dilihat di layar. Karena kita hanya fokus pada berapa jumlah manik-manik yang dapat dirangkai, maka caranya adalah kita mencari dulu mana warna yang paling sedikit. Karena nanti itu warna yang paling sedikit itu akan otomatis merangkai semuanya itu ke jumlah warna yang lain. Ya, warna yang paling sedikit kita cari. Misalkan lihat di layar, ya, antara merah, hijau, kuning, biru, yang mana yang paling sedikit? Nah, ini yang paling sedikit. Maka semua warna yang lain kita kurangi 18. Ya. Oke, kurangi 18 ya. Ini kita garis, ini kita kurang. Nanti yang ke samping, ke sana ini kita tambah sama dengan 18 ke kanan itu kalau ditambah berapa jumlahnya semua? 2. Oke, 18 tambah 18 tambah 18. Berapa? Ya. Oke. Nah, setelah itu yang dari atas ya kita kurangi 22 kurang 18. Berapa? 4. 18 kurang 18? Oke. Ini sudah habis. 23 kurang 18? 20 kurang 18? Oke. Sisa ini yang manik-manik tersisa. Karena semua yang tadi itu sudah terangkai ya. Merah, hijau, kuning, biru dan semuanya sudah habis terpakai dengan 18 manik-manik setiap warnanya. Oke, sekarang kita selesaikan yang terakhir. Cari lagi warna yang sedikit. Yang mana di situ? Oke, warna merah. Berarti kita semuanya kurangi 2. Karena ini sudah habis ya, kita coret. Nah, ini kita tambah. Berapa? Oke, 6. Tinggal kita kurangkan. 4 kurang 2? 5 kurang 2? 2 kurang 2? Oke. Nah, kita lihat lagi yang mana paling sedikit? Oke. Oke, biru ya, kita kan 2. Oke. Ini kalau kita tambah berapa? Oke, 2 kurang 2? Ya, kurang 2? Nah, lihat dulu. Karena biru di sini habis, baru langsung hijau. Maka bisa dikatakan ini berbeda warnanya yang terakhir ini, meskipun tersisa 1. Ya, karena beda warnanya maka masih bisa lagi disambung, masih bisa lagi dirangkai. Jumlah maki berarti ini semuanya kalau 1 ya. Coba. 2 tambah 6 41. 2 tambah 6 tambah 4 tambah 1 berapa? Nah. Berapa? 13. 3 simpan 1. 1 tambah 7? Oke. 83. Oke. Ini cara tercepat ya, artinya teman-teman juga sudah memahami itu ya. Tapi yang tadi ini juga benar ya, yang tadi cara langkah-langkah untuk menyelesaikan itu ya. Karena ini karena karena kita menggunakan aturannya adalah
bagaimana cara merangkainya dengan warna yang berbeda, maka boleh pakai cara ini. Ya, ini hanya cara cepat saja. Oke, saya punya permainan lagi. Ya, karena ada spidol, maka saya memanfaatkan spidol saja. Saya kurang tahu apakah sudah pernah ya dikasih games ini. Oke, ini ada sebuah games yang sangat sederhana ya, hanya berisi angka 1, 2, dan 3, dan saya rasa mungkin pernah ya kalian ini. Oke, caranya adalah kita mau menghubungkan angka dengan angka yang sama ya, tapi dengan syarat garisnya nanti itu tidak boleh keluar dari kotak ini dan tidak boleh bersentuhan. Oke. Ada yang kalau sudah ada yang pernah dan tahu caranya, nah kita diam-diam dulu ya. Ya, kecuali yang ini yang tidak tahu, yang belum tahu, silakan coba dicari tahu bagaimana caranya. Ya. Syaratnya ya tidak boleh garisnya keluar begini. Tidak boleh juga bersentuhan. Oke, coba. Ya. Silakan berpikir. Ya, kita mau caranya? Ya, boleh dicakar di situ. Ya, pakai cakaran saja. Boleh di buku di ini. Ya. Ya, silakan dikumpul semua tadi LKPD-nya ya, yang sudah dikerja sini. Ya, sini semua yang sudah dikerja yang tadi. Mana punya yang ini LKPD-nya? Silakan dikumpul. Ya. Sambil kerjakan ice breaking-nya ya. Ya, kita mana? Oke. Oke. Mana punya yang ini? Oke. Ada yang bisa? Sudah ada? Sudah? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, angkat tangan yang bisa. Ya. Angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Cepat ya, silakan. Angkat tangan yang bisa. Oke, silakan di ini perlihatkan sama temannya. Oke. Coba. Ya. Silakan, siapa? Laki-laki. Intinya tidak boleh bersentuhan. Tidak boleh keluar kotak, tidak boleh bersentuhan.
Siapa? Coba. Oke, silakan. Oke, silakan, ada apa-apa. Naik lagi. Oke. Ya. Ini mau di sini mau. Langsung mau dihubungkan. Oh, Pak, lainnya nomornya. Enggak apa-apa. Sesuaikan saja. Oke, terus oke. Ya. Luar biasa ya. Oke. Oke. Sudah paham? Oke. Oke. Kita sekarang menyimpulkan materi pada hari ini. Oke, jadi ada yang tahu kesimpulan pada hari ini? Ya, silakan angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Kasih keras suara, tak? Oke, silakan. Algoritma adalah paduan langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Oke, yang ini dulu. Kelompok 5. Algoritma membantu pekerjaan lebih mudah, cepat, dan sistematis karena tidak perlu menebak-nebak langkah. Oke, betul sekali. Siapa lagi? Oke, laki-lakinya dulu. Oke, silakan. Oke, betul sekali. Oke, di sana ujung. Algoritma bersifat fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai bidang, tidak hanya software, dan juga kebebasan. Oke, betul sekali. Ada yang lain? Oke ya. Jadi kesimpulannya adalah bisa dilihat di atas juga ya. Bahwasanya dalam hidup ini ya, sebenarnya kita sedang mengerjakan yang namanya algoritma. Itu kalau misalkan kita bangun tidur, kalau algoritmanya salah, polanya salah, maka kita akan salah dalam melakukan kegiatan itu, ya. Anggap saja misalkan kita bangun terlambat, kemudian mau berangkat jam 7. Nah, akhirnya apa? Kita akan terlambat nantinya, ya. Maka kesimpulannya, setiap masalah memiliki aturan, pola dan keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menemukan solusi. Tentunya dengan menerapkan algoritma, mengenali pola, membuat urutan langkah algoritma. Jadi itu algoritma langkah-langkah, dan itu selalu kita praktekkan setiap hari. Sama dengan misalkan kalau saya mengatakan apa algoritmanya sholat duhur, itu ada ya, karena ini hanya ya pembedaan kata antara dalam kehidupan sehari-hari dalam berpikir komputasional. Oke, silakan angkat tangan, ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke, silakan angkat tangan. Oke, ada yang bisa laki-lakinya? Itu di atas. Ya, ini merupakan refleksi ke depannya ya. Gambaran umumnya ke depannya apa yang akan kita lakukan ya. Kemudian dari materi yang tadi apa yang paling berkesan ya. Bagaimana tantangannya? Ya, silakan, ada yang bisa merefleksikan? Ya, angkat tangan siapa? Silakan. Ya. Ya.
kadang masih bingung bagaimana mengajar masalah dan menjadi langkah kedua. Oke, betul sekali. Ya, katanya yang paling sulit itu ketika ya kita menerapkan sesuai dengan pola atau aturannya. Oke, ada yang lain? Saya Pak, Oke, silakan kasih keras Surata. saya akan sering berlatih membuat algoritma sederhana dan kegiatan sehari-hari, misalnya membuat mie instan atau menyesuaikan pelajaran supaya terbiasa berpikir langkah demi langkah. Oke, betul sekali ya. Oke. Ini tadi ya, mengenai refleksinya, bagian mana yang paling sulit itu sudah dijelaskan sama teman tak ya, ketika mau dikoneksikan ya antara aturannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya apa yang akan kita lakukan tadi sudah dijelaskan sama teman tak. Kemudian yang ketiga, kepada siapa kita akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini. Oke, silakan. Oke. Oke, betul. Oke, kemudian refleksi berikutnya, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sama bintang 5, berapa bintang yang akan kamu berikan? Saya akan memberikan 4 bintang karena pelajaran ini cukup menantang tapi juga menarik dan bermanfaat. Oke ya, katanya teman akan memberikan 4 bintang. Oke. Kemudian bagian mana yang pelajaran ini paling menyenangkan? Coba laki-lakinya. Oke, silakan laki-laki, 1 orang. Tes kita yang paling menyenangkan. Bagian yang menyenangkan adalah saya mencoba membuat algoritma dari kegiatan nyata seperti menggunakan permainan cara tersekat dengan kehidupan sehari dan lebih mudah dipahami. Oke, betul sekali ya. Jadi seperti yang tadi Kiki ya, yang tetap bisa membuat gelang ya, tentunya ada aturan dan ada polanya ya. Dengan warna yang terbatas. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus berpikir ya secara sistematis dan logis. Ini gunanya apa? Nanti kalau ke depannya mulai dari sekarang juga itu betul-betul kita tahu algoritma kita masing-masing ya. Tahu langkah hidup kita masing-masing mau kita kemanakan ya. Jadi kalau hari ini kita belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, nanti kedepannya kita akan memetik hasilnya, ya. Itu algoritma ya. Masing-masing orang punya algoritma masing-masing, ya. Tidak mungkin sama. Sama dengan yang tadi mengenai jalan raya ya. Untuk ke sekolah kita itu semua orang punya rumah yang berbeda. Begitu juga nanti kedepannya, ya. Bisa jadi di sini anak-anakku yang sekolah ini yang tadinya berjumlah 20 orang. Ya, lama-kelamaan nanti akan surut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke jenjang yang lainnya. Oke. Jadi anak-anakku semuanya, untuk hari ini betul-betul kita fokus dalam belajar. Tentukan langkah kita mulai dari sekarang supaya kita bisa sukses ke depannya. Oke, baik. Ya, mungkin untuk hari ini itulah pembelajaran kita. Mudah-mudahan anak semuanya bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.